تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Dunia itu adalah negeri yang penuh dengan ujian dan juga cobaan. Ujian dan cobaan hidup itu banyak sekali. Kalau disimpulkan, maka ujian dan cobaan di dunia itu, kata para ulama, ada 3. Yang pertama, ujian berupa kenikmatan atau segala sesuatu yang serba enak dalam hidup ini. Yang kedua, ujian keburukan atau segala sesuatu yang serba tidak enak dalam hidup ini. 2 ujian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di surat Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan dengan bencana yang buruk-buruk, agar mereka itu kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Di surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. 2 ayat ini sangat jelas menyebutkan tentang 2 macam ujian. Ujian berupa kebaikan dan ujian berupa keburukan. Hikmah dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali kepadanya, kembali kepada jalannya, kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ujian berupa perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Al-Imam Al-Baghawi, beliau menyebutkan tentang ayat ini di dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil. Kata beliau, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Maksudnya kita akan diuji dalam rentang waktu semenjak kita hidup sampai matinya kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Disebutkan, kata beliau, maksudnya adalah yang paling jauh dari keharaman, kemudian yang paling bersegera di dalam ketaatan.